Kalau kalian punya duit 250 juta rupiah, kalian pilih beli Honda, Kawasaki, atau Royal Enfield? Let's say kalian lagi pengen beli motor baru, motor cruiser, yang bentukannya bukan motor tegak, bukan motor sport, tapi motor yang santai, enak diajak touring. Kalian punya duit maksimal 250 juta rupiah untuk dibelikan sebuah motor. Nah, di Indonesia pilihannya dulu ada Kawasaki Vulcan, lalu ada Honda Rebel 500. Dan tahun ini ada pendatang baru, Royal Enfield Super Meteor 650. Nah, enaknya pilih yang mana ya? Jadi, ini adalah Royal Enfield Super Meteor 650, teman-teman. Nah, ini bukanlah barang baru, karena dulu itu memang Royal Enfield sudah pernah berjualan Super Meteor. Tapi zaman dulu banget sebelum bangkrut, teman-teman. Nah, mereka mencoba menghidupkan kembali tuh nama Super Meteor. Makanya, sekarang menggunakan mesin 650 cc yang diambil dari Royal Enfield Interceptor ataupun juga Continental GT. Nah, jadi ini memang motor yang punya legacy ataupun motor yang punya sejarah lah, teman-teman. Dan makanya kalau kalian lihat desainnya itu juga memang Royal Enfield sekali. Kalau ngomongin desain, memang ini mirip sekali dengan Super Meteor yang dulu. Bahkan mirip dengan Royal Enfield yang lainnya seperti Bullet ataupun Meteor 3,5. Miripnya di mana? Miripnya itu ada di bagian sini, teman-teman. Nah, di bagian sini nih khas banget Royal Enfield. Mereka selalu punya segitiga di sini nih. Nah, ya kan, segitiga selalu di sini. Dan di sini pasti ada besi lebihan untuk mounting ke suspensi belakang. Nah, gaya desain itu memang sangat-sangat Royal Enfield. Dan yang dulu pun Super Meteor yang lama juga modelannya itu ya kayak gitu itu, teman-teman. Jadi memang kalau secara desain motor ini klasiknya dapat bentukannya klasik, dapat banget deh. Ini emang menurut gua pribadi, tapi ya gua kurang suka sih warna merah ini. Somehow merah ketemu putihnya di motor ini tuh agak kurang, gua nggak tahu kenapa. Padahal Royal Enfield tuh punya Royal Enfield Bullet 3,5 yang klasik, yang warna merah chrome itu keren banget. Tapi merah putih di model ini kok kayaknya agak kurang ya. Kalau gua mungkin akan pilih yang warna hitamnya ataupun warna gelapnya yang senada lah satu motor. Kalau kalian suka nggak sama warna merah ini? Duh, ditambah ini warna putihnya kotor banget lagi. Celings! Nah, pakai Celings waterless wash, ya kan? Coba tinggal kita semprot. Nah, lalu tinggal kita lap. Nah, pakai microfiber. Langsung bersih, gampang banget kan? Bisa beli di Tokopedia, nggak nyampe 50.000 rupiah, teman-teman. Langsung hasilnya oke banget. Bentukannya memang klasik, tapi secara fitur dan teknologi motor ini tidak seklasik itu, teman-teman. Seperti contoh suspensi depan. Nah, suspensi depan dari motor ini itu satu-satunya di kelasnya ya, itu yang pakai upside down, teman-teman. Rebel dan Vulcan itu semuanya belum upside down. Dan ini suspensi depannya pun sudah dari Showa. Jadi memang secara ride quality ya, gue suka sama motor ini. Motornya naikannya enak. Nah, lampunya pun juga sudah meninggalkan bohlam, ini sudah LED ya kan. Pengeremannya memang bukan Brembo tapi by Bre, teman-teman. Jadi sama-sama dimiliki oleh Brembo, tapi ini second line-nya lah ya. Dan dia ada disc brake besar di depan, sudah ABS, dan juga instrumen clusternya ya di sini nih. Perpaduan antara klasik dan digital yang menurut gua bagus. Kenapa? Karena kecepatannya
Ya, jadi speednya itu masih kayak model analog gitu. Tapi di tengahnya itu ada layar kecil yang menunjukkan informasi-informasi lainnya yang sangat-sangat jelas. Dan di sebelahnya itu ada layar kecil yang spesifik hanya menunjukkan peta ataupun jam. Nah, jadi memang motor ini belum ada navigasi. Tapi kalau kalian hubungin ke aplikasi yang ada di handphone kalian, Royal Enfield-nya, navigasi bisa muncul tuh di layar ini. Dan layar kecil itu berwarna dan lumayan bagus loh untuk hasil dari layarnya. Selain itu, motor ini relatif standar secara fitur. Riding mode gitu ya, ini nggak ada. Jadi emang standar, quick shifter apalagi nggak ada. Ya memang ini motor yang klasik lah ya bentukannya. Tapi di beberapa parts yang butuh hal modern, dia modern. Keren loh. Kita harus ngomongin tentang berat, teman-teman. Kenapa? Karena motor ini kan cc-nya besar dan seperti bisa kalian lihat bulky banget, tangkinya aja gede banget. Bagaimana dengan beratnya? Nah, memang berat dari Super Meteor 6,5 ini adalah yang paling berat di kelasnya. Jadi Vulcan S lebih ringan, ya kan? Rebel 500 lebih ringan lagi, memang karena itu cc-nya paling kecil. Jadi ini 240, Vulcan 230, Rebel itu bahkan kalau nggak salah cuma 210 gitu. Nah, tapi tiga motor ini memiliki kesamaan, yaitu posisi duduknya, posisi joknya itu rendah semua. Nggak ada yang sampai 80 cm. Rebel paling pendek, Vulcan di tengah-tengahnya, dan ini yang sedikit lebih tinggi. Tapi paling tingginya ini pun ya, itu juga nggak setinggi itu, teman-teman. Nah, jadi walaupun dia berat, tapi karena dia pendek, jadi rasanya tidak begitu susah membangunkan gitu kan, ataupun belok, nggak gitu susah, teman-teman. Itu pun yang membuat gue kaget ketika gue pakai jalan, dan nanti akan gue share ketika kita riding bahwa motor ini ternyata dipakai jalan tidak seberat itu. Bagaimana dengan posisi ridingnya? Nah, posisi riding dari cruiser itu identik dengan forward foot peg atau foot control, teman-teman. Kayak gini. Set. Nah, ini adalah posisi riding yang enak, teman-teman. Jadi ini forward control ya di situ. Seperti di Vulcan, tapi kalau di Rebel dia hanya ada di sini doang, jadi nggak ada di depan, teman-teman. Nah, ini makanya ini posisi ridingnya Vulcan dan Royal Enfield ini bener-bener cruiser banget, ya kan, kaki di depan, handlebar di sini. Nah, yang membuat gua kaget juga adalah gua pikir forward control kayak begini tuh tidak selamanya enak, tapi ternyata gua salah. Karena motor ini ya 650 cc dan tidak begitu besar. Jadi forward controlnya pun juga tidak terlalu jauh. Kalau kalian nyobain motor-motor kayak yang 1200 cc, pokoknya besar-besar lah ya, forward controlnya tuh bisa akan jauh di sini. Nah, kaki kalian sampai jauh begini nih. Nah, tapi karena ini motornya cukup pendek ya, secara wheelbase, jadi kaki kalian tuh masih cukup aman lah gitu. Ini mirip kayak kalian kalau lagi bawa PCX gitu, lagi bawa NMAX. Nah, ini forward controlnya kira-kira jaraknya seginian lah ya. Jadi masih relatif familiar lah, dan masih relatif aman untuk tinggi badan kayak kita di Indonesia yang rata-rata 165 sampai 170 cm. Jadi secara posisi riding, gue suka. Enak motor ini. Kita harus bahas mesin dari Super Meteor 6,5. Nah, para kompetitornya, salah satunya misalkan Honda Rebel gitu lah ya, itu menggunakan mesin 500 cc twin cylinder. Vulcan dari Kawasaki 650 cc juga, twin cylinder juga, teman-teman. Royal Enfield Super Meteor 650 cc twin cylinder juga. Nah, jadi kalau secara horsepower sebenarnya mereka semua mirip-mirip lah. Tapi Royal Enfield ini berada di tengah sekitar 47-an. Rebel agak sedikit di bawah, dan Vulcan yang lebih besar lagi horsepower, kalau nggak salah sampai ke 60 horsepower. Nah, tapi secara mesin yang paling klasik ya, itu ada di Royal Enfield ini. Bentukannya kalian bisa lihat, ini sangat-sangat klasik ya, nggak ada radiatornya karena ini air cooled. Sedangkan dua lainnya itu semua sudah water cooled. Jadi bentukannya tidak seklasik itu. Dan ditambah yang paling bikin beda Super Meteor ini dibandingkan yang lainnya, itu adalah suara knalpot. Honda Rebel 500 dan Vulcan, walaupun sama-sama dua silinder seperti ini,
tapi mereka itu 180 derajat cranknya. Alias, mau kalian ganti kayak gimana pun suaranya, knalpotnya, itu akan mirip sama ya, Ninja 2,5, CBR 2,5, R25, dan rata-rata motor Jepangan 2 silinder lainnya. Tapi Royal Enfield 6,5 Super Meteor ini 270 derajat cranknya. Nah, suaranya beda sendiri, teman-teman. Dan kalau kalian ganti knalpotnya pakai aftermarket, contohnya kayak yang dari Thrive, itu suaranya ganteng banget dan mungkin bisa dibilang lebih mirip kayak suaranya Harley, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian mencari memang motor cruiser ya di harga 2,5-an mentok 110 cc kayak begini, yang feel-nya klasik dan suaranya paling beda, opsinya ya satu ini. Enaknya riding motor ini, Super Meteor 6,5 ini posisi ridingnya emang enak sih, santai gitu dan tidak terlalu besar rasanya. Dibandingin Sportster gue yang 1200, ini memang terlihat lebih lebar ya, tapi sebenarnya tidak sepanjang itu sih. Dan walaupun mesinnya ini sama kayak mesin Interceptor ya yang 6,5 gitu ya, atau Continental GT, tapi somehow menurut gua ini mesinnya lebih halus. Jadi secara getaran ini lebih enak gitu, nggak getar-getar banget. Dan satu hal yang pasti yang bisa gua rasakan adalah transmisinya. Ini transmisinya halus loh, gati giginya mulus banget. Dan motor cruiser begini ini memang cocoknya memang dipakai buat touring sih. Kalau buat harian agak sedikit menyusahkan karena steering rack-nya itu kan sangat-sangat landai ya. Jadi emang kalau misalkan radius putar, belok itu emang agak menyusahkan lah dibandingkan dengan motor-motor lagi yang lainnya. Tapi steering rack yang landai ini itu membuat dia lebih stabil. Kalau misalkan lagi touring apa tuh rasanya lebih stabil. Dan posisi berkendaranya ini sih memang pas banget. Ini lari 40 gigi 2 gitu ya. Ini mesinnya nggak getar. Padahal bentukan mesinnya kan klasik ya, identik dengan getar gitu. Tapi ini enggak loh. Getarannya nggak ada loh. Enak deh. Dan dia itu mesinnya walaupun secara horsepower tidak besar, tapi secara torsi dia lumayan. Jadi kalau tiba-tiba dibejek dia tuh oke. Yang bikin enak kalau mesin bertorsi besar itu adalah kalau kita salah gigi lah ya. Jadi lari 40 gigi 3 gitu. Mau nyalip gitu tuh tenaganya masih ada. Ini kalau beli motor ini ya, gua sarankan kalian langsung ganti knalpot sih, biar suaranya langsung enak. Kalau untuk secara panas, not so bad ya. Ya tetap lah motor 6,5 pasti ada anget-angetnya, cuman nggak parah. Jadi emang ada yang di YouTube bilang Super Meteor 6,5 ini motor terbaiknya RE ya sekarang. Gua
lumayan setuju sih. Dibandingin motor-motor RE yang lainnya, ini yang paling enak sejauh ini. Mulai dari mesinnya yang lebih halus, suspensinya yang settingannya enak, build quality-nya yang sudah makin rapih lagi, dan harganya yang bersaing. Ini motor oke loh. Kalau ngomongin harga dibandingkan dengan Vulcan, dibandingkan dengan Rebel gitu ya, dia emang selisih 40-50 juta sih. Tapi dapat cc yang lebih besar gitu ya. Dapat motor yang lebih berkarakter menurut gua. Terus juga dapat suspensi upside down, terus dapat heritage dari RE-nya. Makanya kenapa menurut gua motor ini menarik. Ya memang motor ini paling berat sih di antara kompetitornya. Tapi ya karena dia sangat-sangat rendah ya, jadi tidak terasa berat sih. Tapi ya karena paling beratnya itu juga ya membuat motor ini terasa paling mantap gitu, paling antep gitu rasanya. Kayak rasanya itu kalau ketiup angin gak bakal goyang gitu loh. Anteng kan sih rasa antep. Transmisinya sih halus sih. Wah, ini buat touring jarak jauh sih enak ini. Jadi gimana guys, kalau misalkan kalian disuruh pilih ya, Vulcan S ataupun Rebel 500 atau RS Super Meteor ini, kalian akan pilih yang mana? Motor klasik apa itu? Harley. Harley yang itu rasanya ukurannya hampir sama kayak ini. Jadi gimana guys, kalau kalian disuruh pilih yang mana? RE, Honda, atau Kawasaki Vulcan? Nah, ini coba kalian pilih yang mana. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like. Yang baru mampir, jangan lupa subscribe. Saya di jalan. And I'll see you next video guys. Bye bye.